Teman-teman pasti ada ya yang memiliki uang, mungkin dari gajian, mungkin juga dari hasil usaha, atau dari bonus-bonus tertentu, mungkin dari bonus kantornya atau bonus dari suppliernya. Dan tak jarang juga yang kadang itu memiliki uang terus tiba-tiba habis, yang tadinya nggak ada kepikiran untuk segala sesuatu, tapi tiba-tiba ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus ada beberapa kebutuhan yang memang itu nggak bisa ditolak juga. Kadang gini, saat kita menerima uang, saat kita dapat uang, itu tiba-tiba habis, tiba-tiba muncul kebutuhan-kebutuhan yang itu mendesak dan itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kenapa? Itu bisa terjadi ya karena itu sebenarnya kembali lagi dalam pikiran kita, dalam program kita itu bagaimana kita membuat biar uang itu betah kepada kita. Kadang entah nilainya berapa, entah besar entah kecil, tapi ada aja hal-hal yang membuat uang kita ini cepat habis, membuat uang kita selalu harus keluar. Nah, di video kali ini kita diskusikan bareng ya, kenapa bisa seperti itu dan bagaimana cara mengatasinya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Hal yang membuat uang betah kepada kita. Ada beberapa poin yang di sini bisa kita pelajari ya, kita diskusi bareng ya di video ini. Bagaimana cara mengatasi kalau uang itu selalu pergi, uang itu selalu keluar dan tidak betah bersama kita, dan apa sih penyebabnya? Saya akan uraikan melalui beberapa poin yang ada di video ini yang teman-teman bisa pelajari. Dan teman-teman kalau memang berkenan silahkan terapkan. Kalau teman-teman nggak berkenan ya nggak ada paksaan. Semua adalah hak teman-teman sendiri ya. Semua adalah hak personal teman-teman. Jadi nggak ada paksaan di sini untuk menerapkan ataupun tidak menerapkan. Dan di sini bebas, kita bisa berdiskusi bareng, kita bisa berinteraksi ya. Ada kolom komentar, gunakan secara bijak dan gunakan untuk kita berdiskusi. Apa yang Anda belum tahu dan apa yang ingin Anda tahu seputar law of attraction, tentu saja mungkin yang berkaitan dengan keuangan. Meskipun kadang kalau teman-teman mau bertanya segala sesuatu tentang law of attraction tapi di luar topik keuangan, silakan. Saya pasti akan menjawabnya dan saya pasti akan membalasnya. Di sini adalah sebuah forum yang kita bisa gunakan untuk belajar bersama. Jadi bukan untuk hanya saya berbagi video teman-teman nonton udah, tapi di sini kita bisa berinteraksi dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, kita mulai aja. Di poin yang pertama adalah program bawah sadar. Nah, hal yang membuat uang itu segera keluar dari diri kita adalah dari program bawah sadar. Bagaimana kita menanamkan sebuah input yang itu mengenai keuangan itu dalam pikiran bawah sadar kita. Mungkin secara nggak sengaja, misalkan nih ada teman-teman nih yang tiap bulan mendapatkan gaji misalkan. Sebelum mendapatkan gaji, dalam pikirannya udah nanti buat ini, nanti buat itu, nanti begini begitu, sisa nggak ya, terus waduh ini berapa ya. Kalau kita udah berpikiran seperti itu, biasanya akan muncul hal-hal yang justru akan menggerus uang kita. Jadi misalkan nih teman-teman memiliki gaji 5 juta, terus ada pemikiran, wah nanti beli ini, nanti beli itu, nanti bayar ini, nanti bayar itu. Secara nggak disadari itu akan menarik apa? Hal-hal yang membuat uang kita keluar. Hal yang tadinya nggak pernah kita pikirkan tiba-tiba muncul. Ada yang mungkin tetangga atau saudara datang tiba-tiba, pinjam uangnya buat meriksain kucingku, dia lagi diare. Nah, itu juga salah satu sesuatu yang tidak kita duga, tapi itu membuat kita keluar uang. Belum lagi nanti tiba-tiba anak kita datang, mama, papa, ini ada biaya dari sekolahan yang harus dibayarkan. Ini untuk membayar sebuah kegiatan yang harus diwajibkan kita ikut. Nah, kadang hal-hal seperti itu juga muncul ketika kita memikirkan sebenarnya di luar topik apa yang kita pikirkan. Jadi misalkan kita berpikirnya nanti kalau dapat uang buat ini itu, dan akhirnya ada hal-hal yang itu kita pancing sendiri dan itu membuat justru uang kita akan mudah mengalir keluar. Dan tiba-tiba, loh kok kurang, loh kok tinggal segini ya. Pernah mengalami nggak? Ada juga nih temen dirinya menuliskan nih 1 juta gitu kan untuk ya penghasilan tambahannya 1 juta. Jadi ada sebuah kegiatan freelance. Dan akhirnya apa? Dari 1 juta itu cuma sisa 200 ribu. Karena apa? Ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba muncul. Penyebabnya adalah lupa menuliskan di belakangnya 1 juta atau lebih ya. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu atau kita mengharapkan nilai uang
dalam jumlah tertentu, tambahkan kata atau lebih. Jadi kita bisa mendapatkan lebih dari apa yang sebenarnya kita inginkan. Misalkan yang 1 juta tadi, misalkan ditambahkan atau lebih, bisa jadi dapatnya bisa 2 juta, 3 juta. Nah, itu sebuah tarikan juga yang kita udah programkan. Dan dari situ, kalau kita udah menggambarkan bahwa 1 juta itu nanti untuk apa aja, nah, kita masih punya sisa dari nominal yang tadi kita tuliskan atau lebihnya. Entah lebihnya berapa, itu bervariasi. Itu harus kita rubah dan kita menerapkan segala sesuatunya itu harus dengan bijak juga. Apalagi masalah keuangan. Uang ini fleksibel. Saya udah bilang kan, uang itu fleksibel. Dia bisa kadang datang, tiba-tiba pergi. Kadang belum sempat sampai di kita udah pergi lagi, kadang lewat di rekening kita cuman sekedar permisi. Itu juga banyak banget. Lalu poin kedua adalah kita harus merubah penerapannya. Gimana caranya? Ya, kita merubah penerapannya itu adalah dengan kita alokasikan uang itu untuk apa? Untuk kebutuhan yang memang itu kita utamakan dulu, atau hanya kita untuk melakukan hal-hal yang gak perlu. Kadang itu condong orang melakukan hal-hal yang gak perlu. Contoh sederhana, saya banyak banget mengamati ya, bukan saya iri, bukan saya gak mampu, tapi karena memang saya gak butuh alat-alat yang digunakan oleh orang-orang kebanyakan. Jadi gini, kadang orang pengen dinilai dirinya ini bergengsi, dirinya ini orang kaya, dirinya ini orang yang sukses, itu adalah dengan smartphone. Saya banyak memperhatikan nih, orang-orang yang punya uang, entah ini remaja, entah orang tua, entah siapapun, yang dirinya justru menggunakan uangnya yang harusnya bisa diputar atau ditabung untuk jangka panjangnya, tapi justru hanya untuk gengsi, untuk membeli sebuah smartphone dengan harga yang fantastis ya, yang jelas di atas 10 juta. Dari situ kita bisa melihat bahwa fungsinya apa dulu, hal yang produktif atau itu digunakan hanya untuk sekedar cari pengakuan. Yang namanya orang sukses, namanya orang kaya, dirinya nggak pernah mencari pengakuan, dirinya nggak pernah namanya mencari pengakuan hanya sekedar dari smartphone, tapi dirinya lebih bagaimana sih uangnya berputar, bagaimana sih caranya biar uangnya menghasilkan uang lagi. Jadi misalkan nih ditertawakan oleh orang lain, dirinya justru nggak peduli. Dalam artian begini, HP lu jadul, HP lu jelek banget, dan HP lu nggak berkelas. Namanya orang kaya, dirinya tidak pernah menunjukkan bahwa, woi, gua orang kaya nih, gua pakai HP ini nih yang harganya mahal nih. Kalau kita udah melakukan itu, kita belum kaya, hanya kita cari pengakuan. Kalau orang kaya, wah beli tanah lagi di mana nih buat pabrik. Ini duit beliin emas, emasnya disimpan di SDB, tapi SDB-nya udah penuh. Gua mesti nambah lagi SDB. Nah, itu orang kaya. Terus dari segi kita membranding diri kita nggak pernah memaksakan. Jadi kalau kita terarah dalam pengelolaan keuangan, justru uang kita akan berkembang dan uang itu betah. Tapi kalau kita menggunakannya hanya untuk gengsi, hanya untuk cari pengakuan, uang itu akan ya sekedar permisi, dirinya hanya sekedar lewat, dan dirinya nggak pernah akan betah sama kita. Kenapa? Dirinya merasa nggak bermanfaat. Jadi misalkan nih kita udah maksa nih, wah beli HP yang mahal, waduh duitnya kurang, udahlah kredit aja lah. Nah begitu tiap bulannya dikejar-kejar tagihan. Belum lagi nih kadang melihat orang nih biar terlihat sukses saat dirinya merantau, begitu pulang biar dibilang wah lo sukses nih di perantauan. Dengan memaksakan dirinya menyewa sebuah mobil untuk dibawa pulang hanya sekedar dilihat wah sukses. Tapi begitu mau balik udah kelabakan nih cari pinjaman buat transportasi balik, terus buat bayar rentalnya juga. Itu juga belum karena overtime, karena mau balik target untuk sewa sekian jam, giliran di jalan macet, akhirnya kena overtime, ada tambahan biaya lagi, dan akhirnya apa? Ngutang lagi. Nah itu berbahaya. Jadi kita harus rubah penerapan soal uang ya. Jadi jangan gunakan uang hanya untuk sekedar kita mencari pengakuan. Lebih baik kita nggak diakui orang lain, tapi pada dasarnya dalam diri kita, dalam kehidupan kita merasa lebih enjoy dalam segi keuangan. Contohnya ya kita memiliki usaha yang itu berjalan, terus ya mungkin dinilai orang, wah lu datang ke sini kenapa lu cuman begini, nggak bergengsi banget, pakaian lu nggak bermerek, pakaian lu begini, sepatu lu merek apa, wah lu bukan orang berkelas. Ya biarin aja,
Yang namanya orang kaya, yang namanya orang berkelimpahan, gak akan pernah pamer. Karena apa? Dirinya lebih menghargai bagaimana uang akan menghasilkan uang lagi. Kita punya ilmunya, bagaimana uang kita menghasilkan uang untuk kita. Jadi gunakanlah pikiran kita, bawah sadar kita secara bijak, terus program bawah sadar kita untuk selalu dirinya mengatur keuangan yang baik. Jadi kita tanamkan bahwa kita adalah pengelola keuangan terbaik. Paling enggak itu untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa memanagenya secara otomatis, kita juga lebih santai dalam segi finansial. Lalu di poin ketiga adalah jaga komunikasi dengan uang. Ya, kita harus senantiasa menjaga komunikasi dengan uang. Pernah saya bilang bahwa kita harus punya nama panggilan nih. Misalkan untuk nominal berapa, hai ganteng. Nominal berapa lagi, hai cantik. Ataupun semua kita panggil hai sayang. Itu kita berkomunikasi dan kita minta ke dia, kita bilang bahwa nanti kalau kamu aku gunakan untuk belanja ataupun untuk hal apapun, saat aku lepaskan kamu akan balik lagi dan mengajak banyak sekali teman-temanmu untuk datang kembali ke sini. Karena apa? Aku akan membuat kamu lebih nyaman, karena biar kamu lebih banyak teman lagi bersamaku. Itu komunikasi yang baik dan itu kadang gak dipedulikan. Dianggapnya wah musyrik, wah ini, wah itu, dianggap orang gila atau apa. Ya biarin aja. Toh misalkan Anda dianggap orang gila saat berkomunikasi dengan uang dan itu ada orang lain yang tahu. Terus Anda kasih uangnya nih buat kamu. Mau gak dia? Pasti mau kan? Sesuatu yang dianggap gila adalah sesuatu yang tentu saja berhasil. Lalu keempat adalah jauhi hal yang membuat boros. Nah, kadang kita mengikuti sebuah kegiatan yang itu justru membuat kita ini boros. Dalam artian boros, bukan kita untuk berdonasi, bukan kita untuk berinvestasi, tapi justru di situ kita hanya sekedar show off ya. Kita bergaya biar dilihat orang, wes kegiatannya di sini nih, nongkrongnya di sini nih, wes komunitasnya ini nih, tasnya ini nih, ikat pinggangnya ini nih, banyak banget pokoknya yang itu gabungan dari komunitas kita yang kita ciptakan dan itu akan menjadikan diri kita justru malah banyak kehilangan uang. Karena apa? Kita akan memaksakan, wes ini dapat uang segini, tapi besok buat arisan nih di sana, dress code-nya harus pakai ini, mesti beli dulu. Nah, akhirnya apa? Duit kita habis. Kalau sekedar hanya untuk seperti itu, percuma. Kita udah menyanyiakan uang yang ada. Karena apa? Itu nggak produktif. Karena dari kegiatannya sama apa yang kita lakukan, itu condong jauh dari nilai kita untuk lebih maju. Karena apa? Hanya bersaing di situ. Belum lagi kalau ada yang pintar memanfaatkan momen. Wih, ini lagi kumpul nih, gue dagang aja. Nah, dari situ kita akan terpancing. Kalau nggak beli gengsi, kalau beli sebenarnya aduh duitnya udah nipis. Nah, kita harus jaga itu. Itu adalah hal yang membuat kita ini boros dan kita akan selalu keluar uang, dan itu akan selalu tertanam pada pikiran bawah sadar kita. Kalau kita tidak pernah memotong atau kita cut, wah gue gak mau lagi nih kayak gini. Gue harus jadi orang yang benar-benar akan fokus pada kehidupan. Biasanya orang kalau udah memiliki ilmu ini, dirinya justru akan membatasi bagaimana pergaulannya. Terus dirinya akan secara bijak mengelola keuangannya. Jadi gak sembarangan membuang uang. Nah, di poin kelima ini berkaitan dengan poin pertama juga ya, atau berkaitan dengan poin-poin sebelumnya juga. Kita udah memprogram pikiran bawah sadar kita bahwa kita jadi orang yang bisa mengatur segala keuangan ya. Terus bagaimana caranya saat kita mendapatkan penghasilan itu akan bertambah. Nah, afirmasinya ini adalah kita membuat bahwa nilai uang yang kita dapatkan, misalkan gaji kita 5 juta, itu afirmasinya adalah ada tambahan lagi uang yang masuk selain dari gaji yang sudah kita terima. Nah, dari situ itu justru akan menarik sebuah kelimpahan-kelimpahan lagi. Mungkin gajinya bisa kita tabung, tapi untuk hasil-hasil yang tadi menyusul di luar untuk gaji pokok kita, itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan. Nah, itu jauh lebih hemat dan itu jauh lebih bijak. Karena apa? Kita udah punya ilmunya, kita udah menanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Terus kita juga menjauhkan diri dari yang namanya gengsi. Saat kita udah termakan yang namanya gengsi, kita akan jadi orang yang mau gak mau memaksakan cara untuk kita bisa mendapatkan segala sesuatunya. Dan ingat, gengsi tidak membuat kita kaya, tapi kalau kita kaya pasti bergengsi. Banyak orang yang dirinya itu gak pernah menonjolkan siapa dia, terus bagaimana kehidupannya, tapi sebenarnya dia benar-benar kaya raya ya. Kalau orang masih sekedar pamer dan mencari pengakuan, dirinya itu belum apa-apa dan dirinya hanya mencari pengakuan di situ, dan hidupnya akan selalu seperti itu. Sukses berlimpahan.